Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Hartini. Saya adalah calon guru penggerak rekognisi angkatan ke-9 dan saya bertugas di SD Negeri 003 Lubuk Gajah, Kota Batam. Saat ini, siang ini saya bersama rekan saya, yaitu Bu Puji Astuti. Selamat siang, Bu Puji. Selamat siang, Ibu Ibi. Iya. Bu Puji Astuti adalah guru kelas 5A SDN 03 Lubuk Gajah. Dan Bu Puji Astuti ini adalah guru yang akan saya lakukan observasi pembelajarannya di kelas. Baik, Bu Puji, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ini juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Puji, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Puji sudah bersedia menjadi rekan sejawat saya untuk saya lakukan observasi pembelajaran di kelas. Namun kegiatan observasi pembelajaran atau supervisi pembelajaran ini akan kita lakukan 3 tahapan, Bu. Ya. Yang pertama adalah percakapan ke observasi. Ini sekarang kita lakukan ya. Setelah itu nanti ada observasi kelas, dan setelah yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Nah, apakah Bu Puji bersedia untuk melakukan ketiga tahapan tersebut? Saya sangat bersedia karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mendukung saya dalam kegiatan belajar mengajar, dan saya harapkan kegiatan ini saya menjadi lebih profesional. Ya, makasih Bu Puji. Itu yang kita harapkan dari semua guru di Indonesia ya. Baik Bu Puji, adapun tujuan dari supervisi kelas adalah itu untuk kita mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan ya. Kemudian adapun tujuan dari percakapan observasi observasi yang kita lakukan ini adalah sebagai persiapan awal yang akan Bu Puji lakukan dari proses pembelajaran, sehingga nanti Bu Puji lebih maksimal dan lebih percaya diri saat observasi pembelajaran di kelas. Sehingga Bu Puji dapat memberikan atau menuntun murid memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Baik Bu Puji, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Boleh? Silakan Bu Yuli. Saya akan menjawab semaksimal mungkin yang Bu Yuli tanyakan kepada saya. Terima kasih Bu Puji, luar biasa Bu Puji. Nah, pertanyaan pertama saya adalah apa nih yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Puji capai? Tujuan yang ingin saya capai untuk peserta didik saya, karena saya ini kan mengambil pembelajarannya kan IPAS ya Bu Yuli di bab 4. Jadi saya ingin peserta didik saya itu mengetahui struktur lapisan yang ada di dalam bumi seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, dari penampakan alam yang ada di daratan maupun di perairan. Kemudian saya ingin peserta didik itu bisa menjelaskan siklus air dan yang ada terjadi di permukaan bumi ini. Itu yang ingin saya lakukan untuk peserta didik saya. Mudah-mudahan tujuan itu terwujud dan tercapai. Baik, terima kasih Bu Puji. Jadi saya kasih kembali ya. Bu Puji ini pembelajaran tersebut ada penelitian ya, yaitu tentang lapisan bumi, terus ada siklus air ya. Nah, Bu, terkait pembelajaran yang akan disampaikan tersebut, nah, bagaimana area pengembangan yang akan Bu Puji lakukan pada pembelajaran tersebut? Pembelajaran ini kan pembelajaran yang ingin saya lakukan ini Bu Yuli, ini pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi. Saya mengambil pembelajaran ini karena saya ingin mendapatkan anak murid mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya dari mana? Ya itu tadi, dari dia mengetahui struktur lapisan bumi, penampakan alam daratan buatan, kemudian siklus air dan perubahan-perubahan yang ada di permukaan bumi tersebut. Itu yang saya harapkan. Keterampilannya banyak. Ini kan keterampilannya itu kan saya ambil pakai 3 dimensi ya, diorama ya Bu Yuli. Diorama. Jadi saya menginginkan anak itu membuat siklus air seperti kenyataan, ya kan? Mereka bisa menempatkan posisi-posisi siklus-siklusnya tersebut, ada yang evaporasi, respirasi itu ya Bu Yuli. Dan saya ingin anak-anak itu mengetahui membuatnya itu benar-benar nyata, praktek gitu loh. Jadi
sangat menarik kalau seandainya siklus air itu disajikan dengan diorama yang sangat menarik dan membuat pelajaran itu lebih menarik lagi, anak-anak lebih suka lagi gitu loh Bu. Itu yang saya harapkan. Jadi Bu Puji untuk masukan, saya bisa membayangkan tuh anak akan semangat Iya, dan senang dengan iya. belajar itu karena ada apa ya, ada berbagai proses belajar yang Iya, disampaikan ya. betul. Nah Bu Puji yang selanjutnya ketiga ya. Nah bagaimana nih rancangan yang akan Bu Puji lakukan dalam pembelajaran? Baik itu seperti strateginya, terus model atau metodenya dan media pembelajaran. Oh, saya untuk ini menggunakan model pembelajaran BBJR. BPJL. Karena ini kan ada perjuangan. Kemudian metode pembelajarannya kan anak ini kan setelah ini mau mempresentasikan kan Bu. Kemudian pendekatannya sama kayak Scientific ya. saya. Berarti mereka waktu berprestasi Bu itu apakah secara individual apa kelompok? Berkelompok. Oh berkelompok Tapi ya. mereka mempresentasinya berkelompok. Ini Bu, satu persatu, bukan hanya satu ketuanya aja. Oh gitu, Jadi luar satu biasa. itu Bu Yuli. Jadi anak yang kurang bicara pun bisa ketemu Iya, ya. karena ini kan tadi tujuan kita pembelajarannya kan Menjelaskan berdiferensiasi. ya, Jadi ya. ada 3 tipe belajar anak yang harus saya ungkap, ya kan? Yang saya angkat mulai dari anak yang auditori, audiovisual, kemudian yang kinestetik, dan semua harus bisa gitu loh. Berarti apa tuh Bu media pembelajaran itu akan digunakan? Ini tadi diorama. Diorama dengan 3 Oh, dimensi. berarti 3 dimensi itu untuk yang kinestetik ya Bu ya? Iya. Terus yang selain itu apa lagi Bu medianya Bu? Saya menggunakan video pembelajaran. Oh, Video ya. pembelajaran itu saya kemas dengan sangat menarik Bu. Ya, jadi anak bisa tahu dari gambar-gambar yang ada di permukaan bumi itu seperti apa, perubahan-perubahan seperti apa, terus penampakan daratan dengan lautan, perairan apa. Kemudian setelah itu ada yang namanya siklus air itu yang dikemas secara menarik gitu loh Bu. Nah, gitu. Itu yang saya tampilkan untuk anak-anak. Saya kan pakai PPT juga. Oh, Di mana iya. PPT tersebut itu ini Bu, menarik anak untuk mencintai pelajarannya. Nah, mencintai Lebih semangat ya. anak supaya lebih semangat lagi. Benar, betul. Supaya apa ya? Karena menimbulkan, menciptakan anak menjadi suka dengan pelajaran itu hal yang tidak mudah, ya kan? Makanya guru tuh harus punya strategi, harus punya metode pembelajaran yang menarik supaya anak itu tertarik. Karena kita ini sekarang hidup, ya kan? Hidup dengan anak yang anak itu mempunyai referensi dari berbagai media. Nah, kita harus mengimbanginya sebagai guru, gitu loh. Luar biasa Bu Puji. Jadi Bu Puji menemui ada video, ada gambar-gambar yang ditampilkan. Terus anak pun bekerja ya, berpraktek ya, bekerja. dengan 3 dimensi Iya, itu dia tahu ya, betul. real ya. Real. Oke. Sungguh luar biasa Bu Puji. Nah, kapan nih akan dilaksanakan? Insya Allah saya akan melaksanakan Senin, Bu. Senin ya, Senin saya tanggal catat ya. 20 November. Senin 20 November. 20 November saya akan melaksanakan kegiatan yang sudah saya rancang, sudah saya siapkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan berjalannya waktu Amin. kegiatan tersebut Sesuai ya. sesuai dan berkelanjutan Bu. Saya pengennya berkelanjutan kegiatan seperti ini. Nah, Bu Puji, jam berapa tuh Bu Puji? Saya ngambil jamnya itu jam 10 sampai Jam dengan 10. Kemudian nanti pada hari Senin 20 November jam 10 izinkan saya Bu Puji ya. Iya. Saya melihat observasi kegiatan pembelajaran Bu Puji lakukan yang tadi Bu Puji sampaikan ya kan. Nanti saya ada mungkin mendokumentasikan itu mencatat-catat ya Bu Puji Iya, ya betul. terkait hal tersebut. Iya. Baik Bu Puji, makasih banyak Bu Puji. Sama-sama Bu Yuli. Nah, terakhir pertanyaan saya Bu Puji. Apa nih yang Ibu Puji dapatkan dari percakapan observasi kita Nah, hari ini? percakapan ini bagi saya itu sangat bermakna sekali. Makna deh ya. Bermakna sekali. Baik, makasih Bu Puji ya. Tapi percakapan observasi kita Iya. sudah selesai. Iya, Nanti Bu. Bu Puji, kita ketemu hari Senin Bu ya. Iya. Jam 10. Gini Bu Puji, setelah saya melakukan observasi kelas, nanti boleh ya Bu Puji duduk kedua lagi. Boleh, saya dengan Kita, senang hati mendapat masukan dari Bu Yuli. Jadi itu refleksi saya gitu loh. untuk refleksi. Nanti saya setelah selesai, nanti kita akan belajar lagi kapan kita akan pasca observasi
Ya semoga kegiatan pembelajaran ini apa yang sudah disusun berjalan lancar, dimudahkan ya, dan tercapai tujuan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Yuli atas dukungannya. Saya juga senang sekali dengan ini yang Bu Yuli lakukan terhadap saya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan sampai nanti karena Amin. perubahan-perubahan ini harus dilakukan dari diri sendiri dan Iya. support teman Iya. gitu. Nanti kita akan membutuhkan juga Bu Puji. Ya, terima kasih ya Bu Terima Yuli. kasih Bu Puji. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuli. Anak ibu, hari ini siapa yang belum sarapan? Tapi masih kuat kan mengikuti pelajaran? Masih. Mari kita mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar modul IPAS kelas 5 bab 4 ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, biasanya kita akan berdoa. Berdoa menurut kelasnya mana? Oke. Pimpin doa. Bersiap. Berani mulai. Semuanya, alhamdulillah kita lagi dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu akan mengabsen. Siapa di antara teman-teman hari ini yang nggak masuk? Andrea sama Putri. Ya, Andrea sama Putri. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib kita. Apa lagu wajib kita, Nak? Anak ibu dengan semangat ingin dapat Indonesia Raya, berarti jiwa anak-anak ibu adalah jiwa yang patriotisme, mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu akan hari ini pelajaran kita tadi apa? IPAS kan? Bu akan sebutkan kenapa kita hari ini belajar IPAS dengan tujuannya apa? Satu, dengan menggunakan gambar, peserta didik dapat menyebutkan struktur lapisan bumi seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan kenakalan alam yang ada di daratan ataupun perairan. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan tentang siklus air, ya, siklus air yang ada di permukaan bumi. Ya, nanti kita akan baca bagaimana alam mempertahankan air untuk kehidupan kita, ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Salah satu boleh juga yang menjawabnya. Apakah kondisi permukaan bumi selalu sama sejak dulu hingga saat ini? Sama enggak? Sama. Kemudian, bagaimana kondisi permukaan bumi dapat berubah dari waktu ke waktu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Tadi kan kalian sebutkan sudah sama. Sama? Alasannya apa? Revolusi. Ada yang lain? Perubahan zaman dan teknologi. Perubahan zaman dan teknologi. Ada lagi yang lain? Yang lebih tepat? Ayo. Nama apa? Ayo, coba. Karena bencana bisa nggak? Perubahan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, lagi pertanyaan
menguap, kemudian, coba siapa bisa menjelaskan? Hah? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, terus? Ya. Air dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari mana dulu? Dari hujan. Kemudian turun ke mana? Bumi. Setelah itu mengalami apa? Penguapan. Setelah itu apa? Menjadi apa dia? Awal. Setelah itu turun lagi menjadi. Dan begitu terus selanjutnya lagi lahirnya. Maka gambaran secara sederhananya ya. Nanti kalian kan akan belajar lebih lengkap lagi, ya kan? Oke. Nah setelah itu tampilkan video tentang perubahan bumi yang tadi sudah ibu sebutkan di pertanyaan yang ibu pertanyakan di pertanyaan tematik ya. Nah inilah gambarannya. Coba perhatikan ya. Nah ini apa namanya? Ini dari mana? Ayo simak dulu ya. Dan menunjukkan petanda jelas bahwa polutan yang dilepaskan manusia sedang menimbulkan pemanasan global. Namun, panas atau peningkatan suhu hanya salah satu cara di mana bumi memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Terumbu karang mati, badai nor'easter yang lebih intens, hingga asap kebakaran hutan yang menghimpit sebagian besar Amerika Utara. Pada April lalu, suhu laut global melonjak menjadi 21,1 derajat Celcius. Hal itu disebabkan oleh kombinasi emisi gas rumah kaca dan pembentukan El Nino. Data terbaru dari Copernicus Planetary Service mendokumentasi suhu laut yang luar biasa panas di Samudra Atlantik Utara dengan gelombang panas laut yang ekstrem di dekat Irlandia, Inggris, dan Laut Baltik. Kebakaran hutan yang berasal dari Kanada Utara membuat tingkat kualitas udara yang berbahaya ke Amerika Utara bagian timur. Tingkat asap kebakaran Awan. Yang ini? Awan. Ini? Hujan. Hujan. Nah ini ada dua bentuk siklus air yang semuanya sama. Prosesnya itu sama, mulai dari hujan kemudian ke dalam tanah menjadi air tanah, kemudian mengalir mana nih? Laut, kemudian menguap, kemudian menjadi apa? Awan. Nah seperti itu. Itulah cara untuk mempertahankan kehidupan di muka bumi dengan menjaga siklus air. Coba perhatikan, apakah ada perbedaan di antara dua gambar tersebut? Sama atau tidak? Prosesnya sama atau tidak? Sama. Nah sekarang kalian sudah ibu bagi kan kelompoknya kemarin? Sudah. Sekarang ibu mau kalian berkelompok, ya kan? Berkelompok mana sih? Nih, ini kan APP dulu. Nah nih, berkelompok. Nah, mana kelompoknya? Kelompok ya. Nih, kelompok berapa nih? Satu. Ini kelompok 3. Nih, tadi kan kita kerja tugasnya. Nah, sebelum memulai tugas dari kelompok, kalian jenuh nggak? Bosan nggak? Untuk memberikan motivasi, ya kan? Semangat. Kita speaking dulu ya. Mau atau tidak? Oke, kita speaking terlebih dahulu. Semuanya anak-anak ibu. Speakingnya. Berdiri semuanya. Ayo kita speaking dulu supaya semuanya lebih ke atas membawa tangan ke samping burung yang terbang.
Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melingkar di pada bundar, tangan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri gabung menjadi empat, buat kamera setting. Tiga jari kanan, tiga jari kiri gabung menjadi enam. Ada PD membuat apa tadi? Siklus air. Keluarkan semuanya peralatan yang sudah Ibu bagikan. Keluarkan dioramanya. Yang tadi itu kardusnya mana? Ayo keluarkan. Ya sini. Bergabung boleh di bawah, boleh di atas. Nah, ini video di mama Kan itu bisa ditutup dengan gambar berarti. Kalau usah ditutup aja, itu sendiri dengan gambar. Nah, cepat kerjakan. Cepat kerja saya. Sudah selesai, kalian sudah membuat diorama siklus air. Nah, seperti ini hasilnya. Salah satunya punya kelompok 1. Nah, maka dari itu Ibu meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dioramanya mengenai siklus airnya, proses mengenai siklus air ya. Dan kalian harus bisa bagaimana siklus air sampai lagi ke bumi kembali. Oke? Baiklah, kita tampilkan dulu dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Ya, kelompok 1 semua maju. Perhatian semuanya, yang lain memperhatikan ya, bagaimana caranya mereka mempresentasikan hasil dari kerja mereka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil Setiawan dari kelompok 1. Dan ini adalah isi kelompok saya dari saya sendiri, Aisyah, April, Arga, Java, dan Masya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran kami tentang siklus air. Nah, siklus air dari yang terjadi adalah yang pertama yaitu evaporasi, penguapan. Nah, penguapan ini akan terjadi menjadi kondensasi. Nah, kondensasi ini adalah awan yang telah diuap dari laut ini dan menjadi awan. Nah, setelah dari awan menjadi presipitasi. Jadi awan hitam baru turun di laut dan menjadi presipitasi. Nah, setelah dari itu turun di gunung dan diinfiltrasi. Infiltrasi apa? Bisa dan itulah sekian dari kami. Kesimpulannya, kami dapat mempelajari yaitu siklus air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, Yoni, Ahmad. Kami akan menjelaskan tentang siklus air. Pertama terjadinya evaporasi penguapan air, lalu menjadi kondensasi, lalu menjadi awan hitam dan presipitasi. Dan kemudian disebut dengan kemudian dari Kesimpulan apa yang kalian dapat ini? Kesimpulannya bisa mengetahui tentang Oke, baiklah ini dari kelompok 4 kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Hal ya, pelajaran hari ini sangat bermakna atau tidak, Nak? Bermakna kan? Hari ini kalian bisa mengetahui bagaimana cara air itu bertahan di dalam bumi, bagaimana air itu bisa bertahan untuk menghidupi makhluk hidup di sekitarnya ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran hari ini apa? mempelajari siklus air. Selain itu tadi Ibu paparkan tentang permukaan bumi di YouTube apa? Mengetahui apa? Jadi perubahan bumi, Perubahan bumi. Kemudian setelah itu air, siklus air sudah, perubahan permukaan bumi sudah. Apa lagi? lapisan bumi. Oh ya, mengetahui struktur lapisan bumi. Nah, itu kesimpulan hari ini pembelajaran yang kita dapat, ya kan? Selanjutnya Ibu ingin tanya, apakah pelajaran hari ini sangat sulit? Ya. Terus, apa yang menyenangkan dari pelajaran ini? Apa? Bermusyawarah dengan teman. Bermusyawarah atau berkolaborasi terhadap teman. Selain itu, ayo lagi. Apa yang bisa pelajaran kalian ambil hari ini? Bisa bekerja sama dengan teman. Oh, bagus ya. Hari ini pelajarannya smooth atau tidak? Tidak. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baiklah anak-ibu semuanya ya. Mungkin jam kita sudah habis. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Ya kan, pelajaran yang sangat bermakna hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu ya kan lebih lebih memahami lagi, lebih menyukai lagi tentang pelajaran-pelajaran berikutnya. Baiklah anak ibu semuanya, mungkin Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hartini. Saya adalah calon guru penggerak Revolusi Angkatan 9. Saya berasal dari SD Negeri 003 Lubgaja, Kota Batam. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan pasca observasi kegiatan pembelajaran terhadap rekan sejawat saya, Bu Puji. Apa kabar Bu Puji? Kabar baik, alhamdulillah Bu Yuli. Sehat selalu ya Bu ya. Ya, ini. Saat ini kami akan melakukan dialog terkait observasi pembelajaran yang dilakukan Bu Puji, yaitu di kelas 5A SDN Negeri 003 Lubgaja, Kota Batam. Baik Bu Puji ya, kita langsung ya Bu ya. Ya. Ini suasananya hujan Ibu. Ya. Iya. Bu Puji, nah kemarin seperti yang saya informasikan di kegiatan pra-observasi ya, kalau nanti setelah saya melakukan observasi pembelajaran kelas Bu Puji, saya bisa ingin membuktikan kita melakukan dialog seperti ini lagi ya. Nah tujuan kita melakukan dialog pasca observasi ini Bu Puji adalah untuk mengetahui
mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi terkait hal ini Bu izinkan ya, saya bertanya-tanya nih Bu Puji nih ya, terkait pembelajaran sudah dilakukan di Puji yaitu di IPA ya Bu ya, Ya. di IPA pada kemarin ya Bu ya. Ya. Baik Bu Puji, pertanyaan saya yang pertama adalah, nah bagaimana nih perasaan Bu Puji terkait jalannya observasi pembelajaran yang sudah dilakukan? Alhamdulillah saya sangat berterima kasih dan sangat senang sekali dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas saya. Bu Yuli melakukan observasi, melakukan pengamatan terhadap kegiatan mengajar saya di dalam kelas, dan itu sangat menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya karena saya bisa tahu tentang apa sih yang saya lakukan ini benar atau enggaknya. Itu saya butuh bantuan dari Bu Yuli sebagai apa ya, Observer ya, pengamat ya. Jadi saya sangat apa ya, sangat terharu dan sangat senang sekali dengan kehadiran Bu Yuli ketika saya mengajar dalam kelas. Bu Yuli hadir dan observasi saya sangat luar biasa sekali dan sangat apresiatif sekali. Terima kasih Bu Yuli. Ya, pasti nggak mengganggu ya. Tidak. Ya, saya lihat kemarin jalan pun kegiatan pembelajaran anak-anak pun semangat ya. Ya, antusias. Nah, Bu Puji, bisakah Bu Puji jelaskan area pengembangan apa yang kemarin Bu Puji lakukan di kegiatan observasi pembelajaran? Saya mengembangkan dua area, Bu. Yaitu area pengetahuan dengan area keterampilan. Di pengetahuan itu anak dapat mengetahui struktur diri dan isinya dan lain sebagainya. Kemudian di siklus air, kemudian di pengembangan keterampilan kan itu pakai diorama ya. Diorama itu menggunakan 3 dimensi ya, Bu ya. Itu saya sangat apa itu mengeksplor sekali. Anak-anak kan anak punya tipe gaya belajar yang berbeda-beda ya Bu ya. Jadi di situ keterampilannya anak itu ketahuan gitu loh. Anak yang punya model belajar kinestetik, auditory dan audiovisual itu kelihatan gitu loh. Di situ anak-anak itu menjadi sangat semangat sekali gitu loh. Itu ya Bu Yuli yang ingin saya temukan dalam diri anak tersebut gitu. Berarti Bu Puji sudah memenuhi kebutuhan belajar murid Iya. ya. Dengan melakukan keterampilan diorama itu, mereka saling bekerja sama ya, berkolaborasi. Nah kemarin saya juga lihat Bu Puji itu melakukan juga ada menampilkan video ya. Terus anak dengan keterampilannya membuat diorama sehingga itu memudahkan mereka untuk pengetahuan mereka menjelaskan ya Bu Puji. Menjelaskan. Ibaratnya kita mengeksplor lagi pengetahuan mereka gitu loh, dengan apa yang saya tampilkan dan apa saya sajikan di dalam pembelajaran kemarin. Luar biasa Bu Puji ya. Nah Bu Puji, langkah-langkah pembelajaran apa yang Bu Puji lakukan pada kegiatan observasi tersebut? Langkah-langkah di awal ya, langkah di awal kan biasa saya menggunakan media, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut ya, Bu Yuli. Kemudian selanjutnya saya ketika menemukan ada anak yang mengalami kesulitan belajar, ya, kesulitan belajar, kesulitan dalam mengerjakan, saya mencoba membantu. Tapi tipe anak itu kan ada yang belum siap belajar dan ada yang sudah siap belajar. Makanya di situ saya mencoba menjadi apa ya, guru yang diinginkan oleh anak tersebut gitu loh Bu. Jadi mereka tidak sendiri, gitu loh. Jadi saya berada di tengah-tengah mereka yang memiliki minat belajar yang belum siap atau kurang. Itu di kegiatan mana tuh Bu Puji? Itu biasanya itu ada anak yang kegiatan Pas bagian diorama. dioramanya Iya. itu. Nah itu kan kelihatan kan mana anak yang belum siap dengan belajarnya, mana yang sudah siap. Di situ lah Bu Yuli. Nanti yang Kawan. ketika membutuhkan bantuan Bu Puji siap ya. Ya. Itulah langkah yang Bu Puji lakukan Ya, ya. itulah yang saya lakukan. Nah, dari kegiatan rencana pembelajaran Bu Puji sudah rancang sampai ke kegiatan pelaksanaan itu, nah sejauh mana keberhasilan pembelajaran Bu Puji lakukan? Keberhasilan yang saya lihat itu dari yang dulu ya Bu Yuli, ya dari yang dulu itu banyak sekali perubahan. Karena kita kan dalam kurikulum ini kan menginginkan suatu adanya perubahan ya Bu Yuli ya.
dari anak yang tadinya pasif menjadi anak yang aktif, dari anak yang tadinya kurang minat belajar jadi minat, dari anak yang nggak siap belajar jadi siap belajar gitu loh Bu Irin. Jadi saya itu menggali menggali itu bukan menggali apa ya, menggali secara akademiknya saja ya, semuanya saya gali mulai dari akademik motor dan semua saya gali. Nah di situ kan saya menginginkan anak-anak itu ada perubahan dari tahun ke tahun gitu loh, itu yang saya inginkan. Untuk Master Widya berarti sudah berhasil ya Bu ya. Ya insya Allah, Apalagi kan dan harus gitu ya, dengan membuat media diorama itu buku bisa lihat ya untuk memfasilitasi anak yang punya kritik Iya. dan bisa kolaborasi Iya. ya. Nah Bu Puji, selanjutnya adalah apa nih yang menjadi kendala pada saat kegiatan pembelajaran ini. itu berlangsung? Kendalanya Bu Yuli, kendala yang saya temukan ketika saya melakukan kegiatan tersebut itu selalu terbentur dengan waktu. Waktu ya? Karena waktu untuk yang saya lakukan itu selalu kurang. Apalagi kalau untuk presentasi, kan Bu Yuli sudah lihat, bahkan saya itu harus memaksimalkan, meminimalkan lah ya waktu itu supaya sesuai. Tapi karena di sini memang benar-benar anak itu apa ya, explore fokus, akhirnya kami terlalai dengan waktu dan akhirnya waktu itu menjadi kurang gitu loh Bu Yuni. Nah itu yang menjadi kendalanya itu selalu di waktu. Waktu ya Bu ya? Iya. Nah berarti yang menjadi kendalanya adalah waktu. Nah Ya. untuk selanjutnya Bu, terhadap kendala tersebut bagaimana pengembangan Ibu selanjutnya terhadap pembelajaran ini? Nah pengembangan selanjutnya saya akan menambah atau memberikan penambahan waktu Bu Yuni, karena anak-anak Seperti apa Bu penambahan waktu? penambahan waktu ya tadinya misalkan 2 jam pelajaran saya tambah lagi menjadi 4 jam pelajaran, karena anak-anak di sini Bu Yuli kalau sudah yang namanya belajar dengan seperti metode pembelajaran saya lakukan ini, mereka sangat senang, mereka sangat antusias gitu loh, mereka sangat semangat gitu loh, karena yang dengan metode sebelumnya mungkin mereka belum bisa menemukan, tidak tertemukan gitu loh. Dan kalau dengan pembelajaran yang saya lakukan, mereka sangat semangat sekali, bahkan mereka menginginkan pembelajaran seterusnya seperti itu gitu, berkesinambungan terus gitu. Baik Bu Puji. Nah, berarti Bu Puji akan menambahkan penambahan waktu ya, terkait kendala yang Kendala yang ya. Nah, kapan nih Bu Puji akan melakukan Saya, pengembangan tersebut? Saya akan lakukan minggu depan Bu. Minggu depan ya Bu Ya, ya? minggu depan saya akan lakukan semaksimal mungkin dan saya akan memaksimalkan waktu itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar di dalam kelas dan sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga terjadi perubahan yang memang saya inginkan dan mereka juga inginkan gitu loh. Jadi ada di sini kan yang saya lakukan dan anak-anak ada perbedaan antara yang dulu dengan sekarang. Gitu. Luar biasa. Jadi Bu Puji, dari kendala dan pembelajaran adalah waktu, dengan ada penambahan waktu kemampuan anak, pengetahuan anak ya, pengetahuan anak akan menetap ya, dan bermakna ya, mengamalkannya dan akan dilakukan di minggu depan itu ya. Baik Bu Puji, luar biasa sekali. Saya punya kemarin yang antusias ya, terhadap guru itu dilakukan. Semoga dengan guru-guru seperti ini menjadi pembelajaran itu menyenangkan, anak senang belajar ya kan. Kita sudah memenuhi kebutuhan belajar mereka. Luar biasa sekali Bu Puji. Terima kasih sudah waktunya sudah memberikan waktunya kepada saya dari kegiatan observasi sampai sekarang pasca observasi. Semoga apa perubahan yang mesti dilakukan terus menjadi keberkahan untuk kita anak. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Puji ketika dengan kegiatan yang saya lakukan seperti ini? Saya sangat senang sekali dengan kegiatan-kegiatan yang Bu Yuli lakukan karena itu membantu saya untuk mengetahui kekurangan saya sebagai pendidik, ya kan? Saya menginginkan perubahan yang terjadi saat ini terhadap diri saya itu ada manfaatnya Bu Yuli untuk peserta didik saya, untuk saya dan untuk anak bangsa saya gitu Bu Yuli. Dan saya menginginkan itu ya seterusnya harus seperti ini karena ini program yang sangat bagus sekali yang apa ya, yang mungkin guru profesional inginkan ya seperti ini gitu loh, ada perubahan ya, karena kita mengajar itu sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan zaman. Jangan sampai anak didik kita lebih pintar dari gurunya. Itu yang saya maksud gitu loh.
Jadi perubahannya dari ada rencana ya Bu ya. Iya. Dengan perencanaan, Iya. dengan pelaksanaan, dengan praktek Iya. itu tinggal berjalan. Iya, ada ya. Iya. Tentunya kalau bahasa ilmiahnya ada refleksi untuk diri saya sendiri ya Bu Yuli ya. Nah itu sangat berarti sekali dan bermakna sekali. Baik Bu Puji, makasih banyak untuk waktunya dan kerjasama ini. Semoga selalu sukses, sukses selalu. Amin. Ya. Sukses juga untuk Bu Yuli ya. Ya, sama-sama kita Bu. Ibu. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.